Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Mungkin kalian pernah mendengarkan dari orang lain yang menjelaskan tentang surga. Apa itu surga? Mungkin ada yang mengatakan surga itu ialah tempat yang paling indah. Surga itu ialah di mana nanti semua makanan yang belum pernah kita makan di dunia ini disediakan di sana. Surga ialah di mana di sana banyak perempuan-perempuan cantik, bidadari yang cantik, yang elok parasnya. Tetapi sekali lagi, kita tidak akan pernah puas mendefinisikan atau membuat terminologi apa arti kerajaan surga. Kalau ada orang yang bisa menjelaskan tentang surga, sebenarnya dia belum bisa menjelaskan. Atau mungkin pernah kalian mendengarkan ada orang yang pernah mati suri, ya kan? Mati sebentar, mungkin dia mati 10 menit, setengah jam, lalu dia hidup lagi. Lalu dia bercerita, waktu aku mati itu udah ya kan? Aku dijemput seorang yang makhluk, semuanya putih katanya. Seperti seolah-olah saya dibawa ke terowongan yang sangat dalam. Dan ketika keluar dari terowongan itu, indah sekali di sana. Yang ini pun belum bisa dipercayai sebagai suatu rumus dari surga. Kenapa? Ayo dong. Mengapa? Karena Yesus pun tidak pernah menjelaskan apa arti. Apakah kau pernah dengar Yesus mengatakan surga itu apa? Di mana? Bagaimana? Tidak pernah. Yesus hanya menjelaskan surga dengan cara apa, saudara-saudara? Dengan membuat apa tadi di Injil? Membuat perumpamaan. Jadi kalau Yesus sendiri pun yang adalah Tuhan, Putra Allah, juga tidak pernah memberikan rumusan surga, apalagi kita manusia. Kenapa? Karena di surga itu lain dunianya. Dunia kita dunia apa? Dunia badan, dunia tanah. Memang badan kita ini supaya bisa hidup harus ada roh, harus ada jiwa. Jadi yang menghidupi badanmu itu bisa berjalan, bisa melihat, bisa berpikir, itu adalah roh, adalah jiwa. Yang membuat anjing ini bisa datang kemari, yang membuat adalah jiwanya. Jadi anjing ini punya roh ini. Nah, tapi tingkatan rohnya tentu lebih rendah daripada roh kita manusia. Karena anjing ini seperti dikatakan Tuhan kepada si Adam kan, kuasailah seluruh makhluk di dunia ini. Nah, berarti martabatnya lebih rendah daripada kita. Semua bisa dimakan karena dia lebih rendah martabatnya dari kita. Maka saudara-saudara terkasih, dikatakan oleh Yesus, kerajaan surga itu seperti penabur yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tapi malam hari ketika dia tidur, datang juga penabur tandingan. Ya kan? Apa yang ditaburkan? Benih yang tidak baik. Lalang. Kan? Coba kita lihat ada di mana lalang di sini ya. Kalau sudah ada lalang di tanaman kita kan susah sekali kan? Karena lalang itu akan menghimpit tumbuhan yang kita tanam. Maka kita semprot dengan baygon. Dengan apa teh disemprot? Ada di sini anak petani? Dengan apa disemprot? Rondap. Nah, dirondaplah lalang itu supaya mati sampai ke akar-akarnya. Kemudian para pekerja kebun itu protes kepada tuannya, "Tuan, kok bisa hidup? Kok bisa tumbuh lalang itu?"
biarlah kami mencabuti lalang itu, katanya. Tapi Tuhan itu mengatakan, jangan. Sebab kalau kamu nanti mencabut lalang itu, maka gandum yang sudah tumbuh itu nanti akan tercabut. Biarlah nanti pada musim menuai, kalian kumpulkanlah dahulu lalang-lalang itu, kemudian diapain tadi katanya? Dibakar. Itu dibakar. Nah, jadi Yesus mau mengatakan kerajaan surga itu seperti apa? Kerajaan surga itu seperti penabur. Siapa yang menabur? Yang menabur adalah Tuhan. Nah, dalam hidup kita juga demikian. Selalu berdampingan antara yang baik dan yang jahat. Yang jujur dengan yang tidak jujur. Ya kan? Dan ini menjadi penderitaan buat kita. Ya kan, coba. Karena kejahatan. Berapa juta orang mati. Ya kan? Karena peperangan. Itulah karena kejahatan. Dan mungkin kita bertanya, kalau Allah itu maha kuasa, kenapa Allah tidak menghukum orang yang jahat? Atau kita berhak menghukum yang jahat? Bisa. Itulah kalau kita berada di dalam negara hukum, yang jahat pasti akan dihukum. Tapi yang menghukum kan hakim. Bukan hakim sana, tapi hakim di pengadilan, ya kan? Dan itu pun harus ada bukti. Apa buktinya kau katakan dia mencuri? Jadi itulah misteri kehidupan kita. Kita selalu berdampingan antara yang baik dan yang jahat. Dan dalam kitab suci dikatakan juga oleh Yesus, Allah memberikan hujan, memberikan kemarau bagi orang yang benar maupun orang yang tak benar. Kalau gitu, kita doakanlah pastor mereka supaya cepat mati. Jangan. Gak boleh kita mendoakan orang lain cepat mati. Bahkan yang membuat sakit hati kita pun tak boleh kita doakan. Tangga konok kuna mesa mati, sugurak ko merengi, la iblok ko niya bukuku. Tangga konok kuna mayan nomolo mula imana markareta, asamada butulo bangi, la ipamaugi ma laptop pu. Tidak bisa. Apa dikatakan Yesus? Dahulu nenek moyangmu berkata, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi aku berkata kepadamu, apa dikatakan Yesus ke Lara? Berdoalah bagi para musuhmu. Jadi nggak boleh ada kebencian dalam hati kita. Tapi apakah bisa terjadi perdamaian? Bisa. Tetapi perdamaian itu selalu penuh dinamika. Pasti ada juga gesekan-gesekan, pasti ada tantangan-tantangan. Nah, karena itu dikatakan oleh Yesus tadi dalam Injilnya, pada hari penghakiman, para malaikat akan menuai. Ya kan? Orang yang baik dan yang benar, katanya tadi akan apa? Menjadi laksana matahari. Luar biasa ini ya. Akan menjadi seperti matahari. Siapa yang pernah melihat matahari? Siapa yang pernah melihat matahari? Di mana sekarang matahari? Di sana ya. Coba kalau nanti siang, bisa nggak kamu melihat dia selama 2 menit? Langsung mapitung. Tapi di sini dikatakan mereka akan menjadi laksana. Apa arti laksana? Baru marbun. Laksana artinya apa? Laksana rusa mendamba air. Apa arti laksana? Amang tahe. Apa arti laksana? Si cibit, mata cibit. Laksana artinya seperti, menyerupai. Jadi kalau kita nanti sudah dihakimi, dan karena kita orang yang baik, nanti kita menjadi laksana bagaikan matahari. Bagaimana membayangkan itu ya?
menjadi matahari. Sedangkan orang yang jahat tadi katakan kemana? Ke dapur api. Berarti ke sumber api. Mati. Mosong. Ada yang mosong. Mati, tapi nggak mati. Maka disebut biasanya penyiksaan yang kekal. Disiksa terus. Abang ngacina emang. Abang gue emang. Ya kan? Kalau mati masih enak. Ini nggak mati. Nggak mati-mati. Jadi disiksa. Roma uluk tuh igno. Aku emang itarik. Jadi apa dikatakan Yesus? Dua perumpamaan yang sangat menarik. Pertama dikatakan kerajaan surga itu seperti biji sesawi yang kecil, tapi nanti dia tumbuh dan berkembang, bahkan bisa menjadi pohon, dan nanti burung-burung bersarang di rantingnya. Kedua, kerajaan surga itu seperti ragi yang diambil perempuan, dimasukkan ke dalam adonan yang meragi dan membuat roti mengembang. Artinya apa ini? Kita semua harus tumbuh dan berkembang. Mulai pendek dulu, tinggi, kecil dulu, besar. Berkembang berarti kita mendengarkan. Setelah mendengarkan, lalu mengembangkannya dalam hidup kita. Itulah kerajaan surga. Ada kehidupan, ada perubahan, ya kan? Tapi dalam perubahan itu, kita harus tetap setia kepada Tuhan. Bacaan pertama sangat menarik tadi. Apa dikatakan? Selain engkau, tidak ada Allah yang memelihara segala-galanya, sehingga engkau harus membuktikannya bahwa engkau menghukum dengan adil. Lalu apa lagi? Kekuatanmu hanya kau perlihatkan apabila orang tak percaya. Apalagi? Meskipun engkau penguasa yang kuat, engkau mengadili dengan belas kasihan dan dengan sangat murah hati memperlakukan kami. Jadi Allah itu menunggu kita. Allah itu memang memberikan kebebasan kepadamu, Nadiak. Sinaga. Mana Sinaga? Kau Sinaga kan? Kabar apa? Manurung. Oh, ini Sinaga ya. Tuhan memberikan kebebasan. Pilih yang baik atau yang jahat. Bebas artinya bukan bebas dari, tapi bebas untuk. Saya bebas untuk belajar. Maka kalau saya belajar, maka saya harus belajar dengan baik, harus belajar dengan keras, dengan tekun. Itu yang dikehendaki Tuhan dari kita. Bukan bebas melakukan kejahatan, bukan. Tapi bebas untuk melakukan yang baik. Sehingga nanti upahnya, kata Tuhan, upahmu besar di surga. Jadi dua perumpamaan tadi artinya apa? Kita harus menjadi insan yang tangguh. Kalau menjadi insan yang tangguh berarti kita harus menjadi tempat perlindungan bagi orang lain. Seperti tadi, sesawi yang menjadi pohon itu menjadi sarang bagi apa? Burung-burung. Jadi kalian belajar ini bukan untuk dirimu. Bukan, tapi untuk dunia, untuk orang lain. Kalau kau nanti menjadi polisi, ya kan? Mau jadi polisi kan? Bukan berarti kau nanti tembak semua orang. Bukan. Tapi untuk melindungi banyak orang. Kalau kau nanti menjadi apa? Halo? Gurunya teh? Menjadi guru. Berarti menjadi guru berarti bukan untuk pintar bagi diri sendiri, tapi supaya mencerdaskan banyak orang lain. Itulah gunanya kita diberi kehidupan. Kita harus menjadi insan yang tangguh supaya kita bisa berguna bagi orang lain. Tuhan memberkati dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.